Saya sakit, saya kritis, dan ada kemungkinan untuk meninggal. Pertama, saya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya sakit, saya COVID. Ya udah, saya COVID. Paling 2 hari demam, lalu sembuh. Soalnya vitamin saya full. Dari makanan, saya selalu konsumsi makanan sehat. Olahraga saya juga kuat. Dan ternyata benar. Saya pikir saya sembuh karena udah negatif dengan 3 alat antigen. Waktu itu saya juga sudah terima tamu podcast lagi. Tiba-tiba saya demam lagi sampai 40 derajat saat malam-malam. Sampai pagi-pagi juga. Padahal saya udah negatif. Saya vertigo, sampai muter-muter. Lalu saya CT thorax ke RSPAD. Dan saya diminta untuk stay di rumah sakit. Di sana, saya diberitahu kalau paru-paru saya rusak sampai 60%. Ternyata saya terkena badai sitokin, salah satu komplikasi yang bisa mengenai penderita COVID-19. Kondisi itu perlu ditangani dengan intensif, karena bila tidak, badai sitokin akan merusak organ-organ dan resikonya adalah meninggal. Jadi, badai sitokin ini merupakan kondisi ketika respon imun bekerja secara berlebihan dalam menangani penyakit. Ketika momen itu, saya dilarang pulang. Saya harus dirawat di rumah sakit. Belum beres masalah ini, anak saya juga meng-COVID-kan diri demi untuk menemani saya. Nih, ada yang bikin gaduh lagi. Denny Darko bilang kalau saya menghilang bukan karena sakit, tapi karena sedang menyiapkan proyek besar yang berhubungan dengan masa lalu saya. Tapi kemudian dia muncul lagi dan mengatakan bahwa dia tahu sejak awal kalau saya sakit COVID. Tidak, Anda tidak tahu. Yang tahu saya COVID hanya 5 orang. Dan kebanyakan mereka adalah jenderal RSPAD. Tolong. Teman-teman, kondisi orang itu berbeda-beda. Saat itu, saya masih tidak divaksin. Namun, yang jadi salah satu faktor penyelamat saya adalah karena olahraga dan pola hidup sehat. Itu membuat cadangan oksigen saya melimpah, bahkan tidak pernah turun dari 97%. Ya, itu yang mampu menyelamatkan dan mengcover kesehatan saya.